Akhirnya setelah lebih dari sebulan, saya bisa share juga nih pengalaman saya pakai Samsung Galaxy Watch 7 ini. Ya, kali ini Samsung ngasih beberapa upgrade mulai dari performa, bioactive sensor, dan dual GPS yang lebih akurat lagi. Dijual mulai dari harga 4,5 juta untuk ukuran 40 mm dan 4.999.000 untuk ukuran 44 mm. Seberapa worth to buy sisi Galaxy Watch 7 ini, dan apa aja sih plus minusnya ketika saya pakai? Saya kokoh, ini dia Samsung Galaxy Watch 7. Sebagai disclaimer, saya sendiri sudah menggunakan Galaxy Ecosystem lebih dari 4 tahun ya, dan saya udah nggak ganti Galaxy Watch itu mulai dari Galaxy Watch 4. Dan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ganti ke Galaxy Watch 7 ini, nanti deh di akhir coba saya jelaskan. Oke, kita langsung ke poin yang pertama. Poin plus pertama dari Galaxy Watch 7 yaitu dari performa. Tahun ini Samsung membenamkan sebuah chipset prosesor Pentacore 3 nanometer dengan kecepatan up to 1,6 GHz dan Wear OS 5. Terus punya RAM 2 GB dan storage 32 GB. Dimana ketika saya pakai dalam keseharian, dalam buka-buka aplikasi atau pindah-pindah UI-nya tuh smooth banget. Wear OS 5 juga pertama kali nih dipakai di Galaxy Watch 7, sehingga memang progres dari smartwatch sebelumnya lebih terasa. Namun juga ada minusnya, yaitu di baterai berkapasitas 425 mAh, dimana ini sama dengan seri sebelumnya, sehingga secara pemakaian kurang lebih daya tahan baterainya tuh masih sama. Saya sendiri bisa dapat sekitar 60 jam ketika menggunakan Galaxy Watch 7 tanpa mengaktifkan always on display-nya. Itu saya pakai untuk olahraga, notifikasi jalan, sampai saya pakai untuk tidur. Ya, bisa dibilang tahan 2 hari gitu, dan itu terbilang wajar dan bisa saya maklumin karena Galaxy Watch 7 ini menggunakan Wear OS. Mungkin kalau aja Samsung nambahin kapasitas baterai itu akan jadi lebih baik. Namun balik lagi, Samsung memberikan wireless charge 10 watt sehingga ngecasnya juga nggak butuh waktu lama. Cuman sekitar 1 jam dari baterai 20%. Apalagi kamu bisa mengaktifkan notifikasi apapun nih dari Galaxy Z Flip 6 ke Galaxy Watch 7. Mau balas pesan pun juga bisa. Mau pakai quick response atau ngetik sendiri juga bisa. Angkat telepon masuk juga bisa. Nah, asal tentu sudah connect ya, mau pakai Bluetooth maupun WiFi. Dari segi performa ini Galaxy Watch 7 juga naik dengan dual GPS-nya, sehingga lebih akurat dalam penggunaan map. Bahkan kalau mau buka dan direct dari Galaxy Watch 7 pun juga bisa. Terus juga bioactive sensor nih, jumlah sensor LED-nya 3 kali lebih dan bioaktifnya ini juga lebih akurat. Ini nyambung dengan poin plus yang kedua. Poin kedua, karena saya 3 bulan lebih aktif olahraga dan sudah menggunakan Galaxy Watch 7, ini jadi bikin tambah semangat karena mode olahraganya tuh banyak banget pilihannya dan bisa kita custom. Dan nggak mungkin saya sebut satu-satu. Mulai dari yang ringan deh, jalan kaki, sampai berenang. Saya sendiri sudah coba untuk lari, jalan kaki, dan sepeda statis tuh semua datanya akurat. Benar-benar ngebantu untuk mencapai target saya. Dan karena bioaktif dan jumlah sensor LED-nya makin banyak, itu tuh jadi lebih akurat ketika ngukur jarak dan kalori yang kebuang. Sudah sering banget saya pakai buat lari dan jalan kaki, sensornya benar-benar ngebantu. Setiap 1 kilo juga akan ada notif resultnya, heart rate, pace, kayak gitu juga ada. Bahkan ketika heart rate kita tinggi juga akan ada informasinya. Jujur kalau dibandingkan dengan beberapa smartwatch yang sering saya coba, ini yang paling detail sih. Data-data kesehatan dari Galaxy Watch 7 ini bisa kita pantau lebih lengkap dengan aplikasi Samsung Health. Buat pengguna Samsung tentu ini sudah tidak asing, tapi ini coba saya jelaskan buat yang belum pernah pakai. Tentu pertama kamu harus sinkronkan dulu ya Samsung accountmu ke semua perangkat Samsung yang kamu pakai. Pertama, di sini ada daily activity. Ini kayak recap sehariannya gitu. Terus ada sleep score, dimana ini dalamnya komplit banget analisanya. Mau sleep time, physical recovery, sleep stage, blood oxygen juga ada. Dari data-data yang ditampilkan itu jadinya kita bisa tahu kualitas tidur. Dan dengan Galaxy AI juga bisa dapat energy score, sehingga kita bisa memperbaiki aktivitas harian supaya badan lebih fit lagi di next day-nya. Lalu ada age index, stress, ECG, heart rate, dan body composition. Dan karena saya lagi sering olahraga, yang paling kepake banget ya tentu body composition-nya. Sehingga kita bisa tahu tuh komposisi body fat dan sebagainya.
Tentu nggak bisa dijadikan patokan 100% ya, tapi minimal dengan adanya data kayak gini tuh jadi lebih aware terhadap tubuh kita sendiri. Poin ketiga yang saya suka yaitu desainnya. Untuk informasi, unit yang saya pegang ini berukuran 44 mm. Dan ada juga pilihan yang 40 mm. Kalau 44 mm ini menggunakan strap 20 mm ML, kalau yang 40 mm menggunakan 20 mm SM. Secara desain ini mirip dengan seri sebelumnya. Tapi untuk layar sudah dilindungi sapphire crystal, bukan Corning Gorilla Glass gitu, jadi harusnya lebih kuat. Sudah Super AMOLED dengan 16 juta warna, 1,5 inch 480 x 480 pixel. Jadi secara pemakaian detail, warnanya mantap dan dipakai di luar ruangan pun aman banget. Pilihan watch face-nya pun banyak banget, dan karena pakai Wear OS, kamu bisa install watch face dari aplikasi yang lainnya juga. Bodinya menggunakan armor aluminium dengan 2 buah tombol dan 1 buah mikrofon. Galaxy Watch 7 ini sudah dibekali oleh IP68, mil STD 810H dan 5 ATM. Yang artinya kamu bisa pakai smartwatch ini untuk berenang di kedalaman 50 meter selama 30 menit. Di bawaan paket pembelian kamu bakal dapat spot band seperti ini. Strapnya lentur tapi nggak terlalu lentur juga. Ada pola warna orange biru yang bikin catchy. Pasang lepasnya juga mudah karena menggunakan sistem quick release. Buat ukuran tangan saya ini termasuk pas ya, nggak kegedean dan nggak kekecilan. Saya sendiri sudah terbiasa menggunakan smartwatch ketika tidur, jadi nggak ada masalah sekali dengan desain Galaxy Watch 7 ini. Bahkan kalau kamu nggak nyaman dengan spot bandnya, Samsung juga menyediakan beberapa pilihan strap. Selain itu, third party juga banyak yang jual. Tapi saya sendiri akhirnya beli fabric band kayak gini. Ini lebih terasa nyaman sih kalau dibandingkan dengan sport band yang biasanya saya pakai. Tapi itu balik lagi soal pilihan. Oke, kalau dicari minusnya. Pertama, tentu di masalah baterai yang mungkin nggak bisa lebih lama daya tahan baterainya. Tapi kalau dibandingkan dengan klaim Samsung 40 jam tanpa always on display, ini sih sudah melebihi ekspektasi saya. Kedua, pengalaman dengan Galaxy Watch 7 sebelumnya, saran saya ketika kamu pakai untuk berenang atau kena air, jangan lupa untuk segera dikeringkan. Karena jika tidak, nanti akan muncul bercak-bercak air di layar kayak Galaxy Watch 4 saya. Ketiga, karena ini pakai Wear OS, jadi hanya bisa connect ke smartphone Android aja. Apalagi kalau kamu sudah pakai smartphone Samsung, itu semuanya bakalan jadi lebih seamless lagi. Jadi kesimpulannya, smartwatch ini tuh cocok buat siapa? Pertama, tentu buat kamu pengguna Samsung ya. Jadi ketika pakai smartwatch Galaxy Watch 7 ini, semuanya bakal jadi lebih seamless. Kedua, buat kamu yang memang hobi olahraga dan memang memperhatikan kesehatan, karena detail dari si Galaxy Watch 7 ini bakal pasti kepake penuh buat kamu. Dan Galaxy Watch 7 ini tuh nggak cocok buat kamu yang banding-bandingin dengan smartwatch lainnya, karena Galaxy Watch 7 ini menggunakan Wear OS, jadi ini bisa install aplikasi lewat Galaxy Watch 7-nya langsung. Beda tuh kayak smartwatch pada umumnya ya. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk beli, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.